Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-145 di tahun ini. Kita ada 6 alert, cukup banyak dan banyak yang bagus ya Bapak Ibu. Saya beberapa sudah punya, seperti Pegas saya sudah punya, Adaro sudah punya, Tebik saya masuk sedikit ya. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Metsi saya tidak punya karena saya masuknya di energi. Oke, kita akan cepat saja nanti Bapak Ibu ya, karena ini ada banyak alertnya dan kita semoga bisa di bawah 1 jam. Oke, langsung saja ini dia trading snapshotnya. Bapak Ibu bisa lihat hari ini sepanjang hari memang IHSG-nya bolak-balik ya, bolak-balik masuk ke merah, keluar. Tapi dari session dari jam 10 sudah ada alert ya Bapak Ibu, naik turun. Nah, robotnya itu memang keluar alertnya mulai jam 10 karena memang namanya juga big data analysis. Jadi dia big data, dia butuh data. Jadi setelah market stabil biasanya itu saya ambil 1 jam setelah market buka baru dia hidup ya, algoritmanya bekerja. Nah, faktanya IHSG-nya kita tutup positif 0,07. Dan di sini catatannya juga asingnya ternyata net sell walaupun banyak alert. Nah, mungkin saham-saham kalau kita lihat asingnya banyak yang net sell-nya, nanti kita lihat net sell-nya banyak di perbankan. BBRI ini yang paling besar 200 miliar, dia cukup signifikan. Yang lainnya tidak terlalu signifikan karena 100 di bawah 100 miliar, dan yang net buy juga tidak terlalu signifikan, ada di bawah, tidak ada yang di atas 100 miliar. Jadi masuk Adaro ada alert, Messi ada alert, Pegas ada alert ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya, dia mungkin ini tidak terlalu signifikan juga, kecuali ada di BBRI yang signifikan. Pendorongnya adalah energi, infra, dan basic material. Kalau kita lihat asingnya kembali di bawah 30% ya. Di sini dia net sell tapi value-nya di bawah 50% dari trading value. Di sini kalau kita lihat trading value-nya kembali di atas 10 triliun. Sedikit di atas rata-rata, cukup happy saya ya Bapak Ibu, walaupun dia tidak kemana-mana, artinya asingnya juga net sell, mungkin lokalnya juga banyak partisipasi sekarang. Lihat di sini valuasinya asing lokalnya menjadi 71, net tradingnya besar sampai 1,2 triliun di all marketnya. Mungkin mereka ini ada yang main di luar pasar reguler ya, apakah nego atau apalah ya, tidak tercatat di reguler. Kalau regulernya minus 227. Year to date kita masih capital inflow sekitar 5 triliunan. Ya, itu dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Ini alertnya mulai dari Pegas, Aces, Metsi, Isat, Adro, dan Tebik ya Bapak Ibu. Nih Tebik ini kemarin saya singgung sedikit walaupun tidak ada alert karena dia ada ledakan volume. Jadi begitu ledakan volume, ya udahlah itu patternnya juga dia ada spring ya, dua cucuk bawah dimain di weekly-nya. Oke. Nanti kita akan pilih salah satu sih ya Bapak Ibu ya. Kalau Pegas ini saya dapat barang ketika habis dividen sep. Nah, itu banyak dibahas oleh teman-teman di alumni workshop ya, apakah itu spring atau tidak ya. Kalau Adaro ini saya belinya mulai udah lama ya, sekitar di harga 900-an ya. 900 sampai 930 averaging saya. Masih sudah profit taking tapi masih pegang tinggal mungkin 30-40% lah. Oke. Ini dia Bapak Ibu, ini alert ini seperti saya sampaikan tadi terkirimnya mulai aktifnya, terkirim itu secara sekuensial, di aktifnya itu mulai jam 10. Jadi tidak mungkin begitu market buka langsung dia ada alert karena ini adalah data ya, big data. Jadi dia harus proses dulu, makanya agak berat. Dan terkirimnya sekuensial ya, jadi begitu ada alert, mau robotnya hang itu, robotnya hang. Jadi harap sabar menunggu kalau ada alert. Nah, ini ada jam 10, 10.30 sampai 15.30 alertnya screen saya sekuensial melalui aplikasi Telegram. Jadi Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegram. Setelah itu cari Delquan Bot atau nanti cek aja di deskripsi video. Juga Telegram channelnya juga ada di deskripsi video, websitenya ini. Instagram, Twitter, TikTok, dan threadnya Bapak Ibu silahkan follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Baik. Saya bacakan dengan disclaimer-nya bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 18 tahun ya nanti. Bulan depan 18 tahun, belum lah ya, saya kira bulan Desember.
Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi misalnya, Bapak Ibu di grup atau apa, "Pak, saham energi bagaimana?" Itu tidak akan saya bahas karena ya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah, nanti caranya ikutin ini step by step-nya. Kalau tidak paham ya lakukan berulang-ulang, lama-lama bisa paham ya Bapak Ibu, tutorialnya juga lengkap. Cara menganalisis sahamnya dengan tool-nya itu sederhana sekali, tinggal kita praktis, ilmunya sudah beberapa saya sharing. Ya kalau yang sudah ikut workshop tentu basic-nya lebih kuat, ya jadi atau sudah punya, ilmu dasar analisa chart juga tentu masih gampang sekali. Semuanya logis, tinggal sekarang rajin-rajin berlatih dan sabar. Harus sabar. Ilmunya tidak dalam trading itu tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu sabar. Oke, lalu, ya itu dia Bapak Ibu, namun begitu nanti kalau saya akan lakukan step by step-nya, Bapak Ibu bisa ikuti. Jadi saya ketik apa, Bapak Ibu coba ketik juga, lalu dengarkan analisa penjelasannya. Nah, lalu Bapak Ibu praktekkan ke saham yang Bapak Ibu ini, ingat misalnya nanti saya bahas salah satu saham dari sini, misalnya ada yang pengen, melakukan analisa energi, silakan analisa sendiri, ya kalau ada pertanyaan ya silakan diajukan, tapi bukan konsultasi saham, karena saya tidak menyediakan konsultasi saham. Kalau tidak mengerti tentang botnya, ya bisa tanya. Oke, itu ya disclaimer-nya on, your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Jadi apapun itu Bapak Ibu harus punya trading plan dan harus menerapkan ilmu money management. Oke, disclaimer-nya on ya, trade at your own risk. Disclaimer-nya on. Oke, ini Bapak Ibu jangan lupa ya bagi Bapak Ibu yang dulu mungkin sudah pernah subscribe channel YouTube yang saya buat di akun di waktu jadi mahasiswa ITB. Jangan lupa untuk resubscribe. Mudah-mudahan jadi kalau ada update yang baru mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu ilmunya atau sharingnya. Oke, silakannya jangan lupa ya untuk resubscribe kembali. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk memulai analisa. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Di sini ada delquan_bot, jadi logonya seperti itu. Nah, seperti biasa apa yang kita lakukan ketika memulai after market close adalah kita cek dulu apa saja alertnya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dengan mengetik alert dari yang pertama kali baru menggunakan robot, bisa ketik dulu help ya di sini untuk melihat perintah apa saja. Tentu tidak semuanya perintah-perintah ini akan saya lakukan karena waktunya terbatas. Ya, jadi misalnya yang weekly hanya sebagian saja ya, jadi tidak semuanya. Misalnya SCR Vibum ya, SCR kalau di sini ada VPA untuk hourly ini jarang saya buka karena tidak style saya. Misalnya SCR Vibum, saya lakukan SCR Ruval untuk undervalue stock itu jarang saya lakukan. Di dalam aftermarket close, tapi kalau dalam analisa sendiri ya saya cek semua. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita cek dulu alertnya, alert robot hari ini terdeteksi ada Pegas, Aces, Mense, Isat, Adro, Tebik. Yang kemarin ada MR, alhamdulillah juga ada Wifi. Di sini Wifi ini kayaknya dia mau isu atau apa ya Bapak Ibu? Wah, baru tahu ada beritanya. Oke, itu dia nanti kita akan pilih. Saya ini karena ada banyak nggak mungkin semuanya dibahas Bapak Ibu. Seperti biasa nanti kita akan pilih satu. Saya sih pengennya Pegas ya. Pegas juga Adaro atau Tebik ya gitu. Nanti kita lihat. Nah, walaupun ada alert big data, biasanya saya tetap cek yang namanya rekom. Rekom ini adalah quantitative trading, hasil dari screening. Dan biasanya dulu sebelum saya membuat big data analysis ya, dulu tahun-tahun 2010, 2000 ya 2000 mulai 2008, 2009, 2010 sampai berikutnya saya pakai beberapa yang ada di sini. Intinya saya mulai volume price analysis sudah konsisten dengan itu lalu mengembangkan big data analysis waktu saya sekolah S2 SBMTB waktu saya mau masuk doktoral sebelumnya maka saya kembangkan robot ini maka saya combine lah tidak saya tinggalkan. Rekom ya, ini rekom. Bapak Ibu bisa cek ketik saja rekom. Jadi di sini yang ada alert kalau dia muncul di alert robot big data analysis, muncul di rekom, muncul juga di ledakan volume, biasanya itu yang oke ya, itu yang kita bahas. Oke, di sini ada ADMR, kemarin saya sudah bahas Bapak Ibu, lalu mengekor Adaro ada di sini, BRPT dia bullish sign, Citra juga ada, tidak ada alert tapi Bapak Ibu nanti kalau tertarik Citra bisa analisa. Pegas ada keluar di sini, Tebik juga ada, TKIM juga ada. ADMR Adaro ya, mereka adik-beradik ya. Bukan adik-beradik, satu bapak satu anak itu. Anak perusahaan. Aces ada alert, Adi, Agi, Arto, bearish. BB ini bearish ya, BTBS bullish, Excel reversal bagus, Java bearish. Waduh.
MMEX, aduh ini MMEX saya belum kena stop loss, nggak tahu. Belum kena tuh, saya MMEX biar aja. Saratoga bullish engulfing, Teens bullish engulfing ya, ini bisa diperhatikan. Adaro ada keluar lagi di sini, Breeze, Isat ya, Saratoga, Tebik juga ada, kita ada alert. Nah, ini Breeze buy, Citra, Isat, ada alert, MDK sell, Saratoga Tebik buy. Nah, Golden Cross, Adaro ada di sini. Ah, ini bingung yang mana kalau banyak gini ya. ADMR dia mungkin the best time for buying, ADMR. Kemarin alertnya, sekarang dia breaknya, Pegas break dia the best time for buying. Nah, kalau begini saya bingung yang mana mau dibahas. Aduh. Nah, kita cek dulu SCR Vibum ya, SCR Vibum. Adaro Citra, Citra tidak ada ledakan, tidak ada alert tapi ada ledakan volume. Seperti apa dia? VPA, CTRA. Mungkin besok dia baru ada alertnya. Oh, begitu ya. Dia patternnya masih mengikuti itu ya. Masih sideways, tapi volumenya meledak. Lalu keras. Saya lagi ada kerjaan juga, jadi nggak bisa bikin analisa singkat. Keras ini bagus nih ya. Keras ini bottoming nih Bapak dan Ibu. Bottoming ini ya, bottoming Bapak Ibu. Di sini kalau di sana ini best time for buying. Kalau kita beli di sini stop loss-nya kecil ya. Bottoming ini Bapak Ibu. Oke, nanti kalau ada waktu saya bikin untuk analisa singkatnya lah kalau ada waktu tapi. Oke, sekarang kita mulai dulu apa yang tadi yang mau dibahas. Saya bingung juga mau dibahas yang mana ya. Ada Adaro. Pengennya Pegas. Adaro sama Pegas sebenarnya siapa? Kalau mainnya di weekly karena saya punya ya. Jadi mainnya di weekly sama dia, sama aja. Oke. Kita nggak bisa voting pula ya Bapak Ibu mau Adaro atau Pegas. Oke, sekarang kita bahas composite dulu lah ya. VPA composite. VPA, jangan VPA composite, Speedo dulu. Ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya ketik, Bapak Ibu coba aja melakukan hal yang sama. Kalau tidak ada aksesnya, masuk aja ke Telegram botnya ya. Nanti request akses langsung dapat itu. VPA, salah pula. Mulai dengan Speedo. Speedo composite. Kita bahas dulu composite-nya, baru nanti kita bahas sahamnya. Nah, composite-nya saat ini dia naik 0,07, dia masih berada di zona green, artinya demand-nya ini masih lebih besar secara kuantitatif, secara perhitungan, dia lebih besar daripada demand. Demand lebih besar daripada supply. Nanti kalau di sini, demand jauh lebih besar daripada supply, dia udah ekstrim. Ya, ekstrim, dan biasanya ini naiknya cepat, set. Nah, supply-nya mulai masuk nih, orang terlalu greedy. Oke, sekarang kita lihat Star Channel. Jadi kalau pembahasan rotasi bintang dengan pusat rotasi adalah composite, kita harus tahu composite ini bergerak seperti apa. Dia naik 0,07 dan volumenya, nilai transaksinya di atas 10 triliun. Meningkat dari kemarin ya. Jadi ada kenaikan juga sedikit di sana. Nah, kalau lihat kompositnya Bapak Ibu di sini, kompositnya kesehatan terus panik, tekno terus panik, terus panik, finance masih panik, infranya ada Tebik di sana ya, ada Tebik, Excel mungkin, industri coret ya. Jadi kalau properti juga masih coret. Jadi kalau kita lihat yang bagus ini, yang bagus saat ini adalah non cyclical, lalu infra, lalu energi. Ini energi pembalikan ya. Ada basic. Jadi kalau menurut saya sih yang menarik adalah infra ya Bapak Ibu, dan non cyclical karena dia masih di bawah ya. Kalau basic ini sebaiknya sudah punya, tinggal lihat profit run sektoralnya. Tapi kan kita pilih sahamnya, nanti kita cek di dalam edik basic juga ada banyak saham yang tidak semuanya naik juga, ada yang turun juga. Oke, sekarang kita bahas weekly composite kita. Nah, kalau pembahasan weekly composite, kita harus lihat hari ini hari Selasa, berarti volumenya belum valid. Kita tunggu hari Jumat baru dia valid. Yang bisa kita lihat adalah candle-nya. Nah, di sini lihat dia tidak ada sinyal karena memang volumenya masih hari Selasa. Nanti Rabu, Kamis libur ya. Mungkin volumenya akan rendah dibanding rata-rata. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar saja ya, jangan dijual dulu ya, tunggu ada rejection. Nah, ini kalau dia break jangan buru-buru dijual, biarkan naik ke atas. Tapi kalau ada rejection seperti ini, terus dia ada sinyal-sinyal seperti ini, nah itu
Ini naik pula dia karena dia tidak valid, tidak divalidasi oleh candle ini. Yang mana ya? Nah, pokoknya kalau ada seperti itu, kita siap-siap jual. Tapi ini belum ada ya. Tunggu hari Jumat kalau mainnya di weekly. Sekarang kita mainnya di daily ya. Kita lihat daily-nya, VPA Composite. Kalau dia break, kita jual nanti ini. Walaupun tidak apa-apa, yang penting profit ya. Kita lihat. Ini ada sinyal, sebenarnya tidak valid. Karena dia tidak divalidasi, kemudian ada validasi ini. Nah, di sini yang seperti saya sampaikan, ini adalah segitiga ya. Ini segitiga. Sekarang kalau segitiga ini kita ikutin, candle ini break up. Dia mematahkan tren dari segitiga ini. Kalaupun ini adalah imajiner atau nggak tahu itu pattern apa, tapi memang kelihatannya dia bermain di tengah, makin mengkerucut, terus breaknya ke atas. Ya. Mudah-mudahan divalidasi lagi candle ke atas untuk naik swing gini. Jadi cenderung saya sih menunggu mudah-mudahan 6966 ini break ya. Karena candle ini ya, dia close-nya positif ya. Cuman spiritnya masih narrow karena memang sebelum-sebelumnya terjadi pertarungan yang membuat spiritnya sangat lebar. Wajar seperti itu, tapi volumenya sebelum-sebelumnya rendah. Hari ini spiritnya narrow, tapi volumenya tinggi. Itu adalah anomali. Pasti ada sesuatu nih ya, ada sesuatu. Masih kita tunggu. Nah, sementara di sini lihat dia undecisive. Kita terpaksa menunggu ya Bapak Ibu kalau mau melihat kompositnya. Tapi kalau sahamnya dari sini tetap jalan ya. Ada yang mulai jalan duluan. Bahkan ada yang sudah jalan sejak bulan Juli. Di sini saya punya saham itu mulai jalannya sejak bulan Juni malah bulan 6. Nggak percaya cek aja bulan 6 tuh alertnya banyak. Beberapa saham yang saya pegang ada di alert di bulan Juni. Oke, nah sekarang bingung. Saya mau bahas apa ya? Saya bahas Pegas lah ya Bapak Ibu ya. Pegas. Karena dia bercerita tapi secara weekly-nya Pegas dan Adaro itu sama. Nanti saya juga akan Adaro saya akan agak banyak sedikit ceritanya tapi bagian akhir saja. Kita cek dulu ya alertnya Bapak Ibu karena ini Pegasnya alert pertama. Ya, Pegas alert pertama. Nanti kita akan bahas Adaro akan saya tambah perbanyak untuk menjelaskan wyckoff-nya terutama. Karena di weekly-nya mereka sama ya Bapak Ibu, siklusnya. Cuman Pegas ini masih agak enak dibanding dengan Adaro dari siklusnya. Tapi sama saja marking down dia. Kalau valid marking down-nya, ya udah kita harus pintar-pintar mencari exit yang tercepat kalau punya barang. Oke, sekarang kita lihat alert mulai dari alert Pegas dulu. Jadi begitu, kalau membahas sahamnya Bapak Ibu ketik dulu alert Pegas. Dia untuk mengecek. Jadi dari 10 alert terakhir, kapan saja dia muncul. Nah, tadi kenapa juga saya pengen bahas Pegas, karena dia fresh. Jadi lihat ini ya, terakhir dia itu sebelum hari ini alert itu tanggal 30 Mei. Setelah sekian lama dia tidak alert, baru alert hari ini. Ini fresh. Kalau masih fresh itu ada kesempatan kita masih tidak terlalu ketinggalan. Ya, jadi mungkin dia sudah akumulasi. Saya justru masuknya ketika di dalam antara ini tanpa ada alert. Jadi saya strateginya memang nunggu di bawah karena saya pikir itu ada dimension. Dan sebagian teman mengatakan, Pak itu apakah spring? Nah ini coba saya jawab lah. Karena ada pengen saya menjawab juga. Oke, sekarang kita lihat itu alertnya fresh hari ini, maka kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu mulai dengan Speedo, ketik Speedo Pegas. Ekstrim pula dia. Oke deh ya, dia ekstrim. Ekstrim ini artinya naiknya terlalu kencang, terlalu greedy, hingga dia ekstrim posisinya. Ya, terlalu kencang, akan ada terlalu kencang lah istilahnya, hingga dia ekstrim. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya sebagian orang terpancing untuk sell on strength atau akan turun dulu supaya dia tidak terlalu greed. Secara teori seperti itu. Tetapi tidak selalu seperti itu. Ada 20% dia naik tinggi, baru turun lagi, biasa koreksi. Artinya begitu ada sinyal ekstrim, mungkin butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Contohnya BRPT kemarin, ya Bapak Ibu, pas berita itu BRPT-nya sedikit saja turun daily-nya, baru besoknya masih naik tinggi lagi. Sekarang masih positif. Atau mungkin besok turun. Jadi harus sabar memang trading saham itu. Kita harus tahu baca marketnya. Jadi extreme greed itu secara teori dia sudah terlalu cepat naiknya, terlalu greedy, harus relaksasi supaya normal.
supaya pattern itu terbentuk, pattern yang begini. Low, high, high, low, high, high. Jadi dia suatu saat akan koreksi juga untuk membentuk pattern. Oke ya. Nah, berikutnya kalau kita sudah tahu speedometer, kita akan lihat star Pegas. Bagaimana rotasi pergerakan saham Pegas dengan pusat rotasi adalah composite. Nah, di sini juga, jadi waktu dia di sini, ya kapan ya itu ya? Jadi ada itu chartnya, tapi memang diskusi ini adanya di grup alumni workshop. Jadi saya kena opening gap down setelah saham ini, jadi semua order itu dimakan di bawah, ya udah biarin saja karena saya berpikir semakin panjang akumulasi semakin bagus. Ternyata dia hari ini juga naik. Jadi di rotasi bintang ya sejak bintang terakhir ini ya 10 atau 12 bintang terakhir, 12 hari terakhir, Pegas sudah bergerak konsisten naik ini. Artinya power price naik, momentumnya naik sampai kemudian dia sejajar dengan garis ini ada resultante maksimum. Jadi momentumnya sama kuat dengan power price. Artinya dia sudah maksimum ini. Ya, kalau maksimum terus dia akan kencang lari ke sana. Oke. Tetapi kita lihat juga bagaimana pattern weekly-nya. Nah, weekly ini yang saya juga belum lihat. Westar Pegas. Yang main di weekly-nya dia mengatakan bahwa waktu kemarin dia ini bergerak di zona panik, tapi arahnya sudah ke hope bahkan ke grid. Ini sudah membentuk sudut, berarti momentumnya sudah ada. Kalau dia akan naik langsung ke atas nih. Cepat aja, nggak lama-lama masuk ke hope. Oke, tapi dia mainnya weekly. Ini berapa bulan dia di sini berputar-putar satu di sini. Nanti kita bisa lihat di weekly-nya. 1 bulan, 2, 3 bulan, mungkin 2 bulan ya. Oke, itu dia weekly-nya masih di zona panik tapi mengarahnya sudah ke hope. Mudah-mudahan dia segera masuk ke hope, bahkan bila perlu cepat dia ke grid ya. Jangan lama-lama kalau mau profit itu. Oke. Kita berikutnya akan lihat Star S. Star S sektor nomor 3 yaitu sektor energi. Harus pakai slash Star S 3. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor energinya sendiri? Ya. Metsi ada alert, tapi dia jatuh menuju fear. Cara bacanya begini, kalau Metsi ini dengan pusat rotasi ADX energi, secara relatif dia kemarin terjadi kepanikan, semakin hari ini panikannya berkurang. Ya. ADMR lari kencang, kemarin dia ada alertnya, sekarang malah kencang. Energi jatuh ya, Bapak Ibu. Relatif. Tapi belum kena stop loss saya ini. Energi ya. Elsa juga jatuh. Kalau pusat rotasinya ada ADX ya. RMKI jatuh. Akra ini mulai belok. Adaro berbalik arah. Yang mau kita lihat Pegas. Pegas pindah dari zona panik ke zona hope. Kalau yang bertanya tentang energi, Bapak Ibu tinggal lakukan sendiri saja. Caranya sama seperti yang saya lakukan di aftermarket close analysis ini. Setelah cek S, Bapak Ibu bisa cek VPA. Jangan VPA. PBV ROE sektor nomor 3. Nah, ini. Cuman pengen tahu rasio-rasionya saja. Biasanya saya ADMR di sini, mana Pegas. Nih. Pegas berada di sini, artinya dia return-nya, ROE-nya di bawah rata-rata, PBV-nya juga masih di bawah rata-rata. Oke. Sekarang kita akan lihat portfolio volatility map. Alert. Kita mau lihat apa saja alertnya. Kemarin saya pas MMIX nggak kena nih. Salah ketik. Mudah-mudahan sekarang fokus. Kita mulai dengan pertama adalah kita ingin melihat namanya chart, namanya portfolio volatility map dari saham-saham yang alert. Nah, ini maksimum 10 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan berapa saham yang ada di portofolio Bapak Ibu supaya apa? Supaya tahu korelasi sahamnya yang alert hari ini dengan yang ada existing sekarang itu bagaimana, atau yang tertarik saja Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam portofolio Bapak Ibu. Sekarang kita lihat PVM. PVM mulai Pegas, spasi, Aceh, spasi, Metsi, spasi,
ISAT spasi Adaro spasi tebik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya 6 ya. Bismillah. Ini namanya portfolio volatility map. Jadi kita pengen tahu dari saham yang alert ini di benchmark-nya adalah composite. Dari di sini ada namanya daily average return. Kalau Bapak Ibu ingin belajar tutorialnya, mudah-mudahan ada di sini. Kita klik ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk data 12 bulan, di sini ada data 12 bulan. Maka ini 12 bulannya, maka kita lihat yang paling volatil adalah METSI, return-nya juga daily average return-nya juga yang paling bagus ya dalam setahun. Nah, Adaro untuk data setahun dia mungkin turun lalu sideways hingga dia benchmark-nya di bawah Adaro. Si Composite sendiri untuk 12 bulan dia minus ini sebenarnya ya. Daily average return-nya yang minus ya Bapak Ibu. Lalu ada peak juga di sini Pegas dia mekanik udah turun bawah baru mungkin di bawah posisinya. Aces ISAT dia ISAT ini yang volatility-nya tidak terlalu tinggi sama dengan Pegas, tapi return-nya juga tidak terlalu tinggi gitu. Oke. Kita sekarang cek sekarang kita pakai portfolio correlation map. Nah, ini adalah bagaimana saham-saham yang hari ini mereka saling berkorelasi satu sama lain. Filosofinya kalau saling berkorelasi jangan pegang barang yang sama ya. Kalau bisa dia berkorelasi rendah atau tidak berkorelasi hingga kalau di portofolinya ini tidak saling membebani atau tidak saling terikat. Misalnya ada satu naik, yang satu tidak turun ya. Yang satu turun, yang satu tidak turun gitu. Jadi maksudnya tidak terlalu terbebani. Jangan kalau naik semua, turun merah semua gitu. Itu tidak baik ya. Susah kalau kita punya portofolio merah semua. Paling enak berotasi dia ya. Ada yang lagi profit, habis profit taking dia jatuh, kita sudah profit taking, sudah tidak punya, tinggal saham yang lain yang naik gitu. Baik. Kita lihat di sini misalnya Pegas Bapak Ibu ya. Pegas kalau Bapak Ibu mau masuk Pegas, punya Aces masih oke. Pegas tapi punya Adaro sebaiknya jangan. Lah saya masih punya dua-dua ya. karena masuk Pegas ini by accident gitu, by accident. Termakan semua. Saya iseng buy on weakness masuk. Nah, Adaro sudah tidak full power. Jadi kenapa bisa masuk? Karena sudah profit taking di Adaro, masih ada, lalu saya masuknya ke Pegas begitu. Masih belum habis Adaronya. Misalnya ya, sebelumnya saya punya beli 100 lot misal. Lalu sekarang tinggal tersisa 15 lot, ya kan nggak apa-apa pindahnya atau tinggal 20 lot nggak apa-apa pindah. ISAT kalau punya Pegas dia tinggi koreksinya sebaiknya jangan. Kalau punya Pegas dengan Medco boleh Bapak Ibu untuk data setahun dia koreksinya tidak terlalu tinggi 0,2. Begitulah caranya Bapak Ibu ya. Nah, kalau punya koreksi tinggi, lotnya dikecilin. Nah, gitu caranya. Kalau mau masuk, lotnya kecilin. Dia maksimum masuk 50% lah. Maksimum sekali, kalau paksa juga 70%. Tergantunglah potensi sahamnya. Kalau semua struktur wake off-nya sudah terpenuhi, biasanya saya juga masuk bisa 70%. Tapi jarang saya pegang sampai sama-sama full power. Nah, sekarang kita masuk dengan pembahasan volume price analisisnya, mulai dengan VPA. Untuk weekly kita Pegas. Ini saya akan cerita, sama di strukturnya dengan Adaro, ya cuman masih mendingan. Karena si Pegas nanti ini kita harus lihat mainnya di monthly. Oke, sekarang kita masuk weekly dulu. Ya, Bapak masuk weekly dulu. Oke, Bapak Ibu, weekly sini dia bottoming ya. Di sini dia bottoming, dia break. Mungkin ini kalau break ini disebut the best time for buying. Dia naik. Nah, ini mungkin sudah ekstrim, tapi dia tidak turun, turunnya ke sini. Nah, dia ngambil lagi nih. Jadi yang break nggak sempat dapat, dia ambil di sini. Ini ada second chance to buy biasanya. Nah, setelah itu dia tidak pernah lagi lebih rendah dari sini. Itulah yang saya sampaikan, dia membentuk pattern. Pattern sampai di sini ada sinyal stopping out. Ini adalah sinyal stopping out, ada titik. Nah, di sini udah ada sinyal bahwa kita harus exit. Dia tidak langsung turun, Bapak Ibu. Dia naik lagi sekali. Nah, itulah dia sinyalnya ya. Karena udah sinyal, cuman kan nunggunya lama nih ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru dia turun. Memang begitu trading menggunakan volume price analysis itu kalau kita baca patternnya di weekly mainnya, kita lihat, wah ini ada sinyal, mungkin dia akan membentuk structure wake off. Kita tunggu selling climax, auto reaction, secondary testnya gitulah. Itu maka kita baca, maka kita tahu akan segera exit. Ya, dia akan tes sekali lagi. Nanti exitnya mainnya di daily, jangan di weekly.
Nah, sekarang dia membentuk saya Pegas itu masuknya di mana ya? Nanti saya lihat ya, karena saya kena dividen trap aja saya kena. Turun ke bawah, tapi saya buy on weakness, kena kemakan semua. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang dia tertahan di upper downtrend, tapi belum sempat menyentuh upper downtrend. Lihat nih, high-nya 1470, upper downtrend-nya 1475. Oke, gitu ya. Nah, lihat volumenya belum lengkap seminggu tapi sudah mulai naik ini. Ini volumenya bagus, di atas rata-rata sudah karena memang sebelum-sebelumnya dia sideways nih, Pegas itu. Oke, VPA monthly Pegas. Nah, dia harus lihat struktur besarnya dulu. Pak, saya tidak main di monthly, Pak. Saya mainnya 5 menit. Ya, terserah masing-masing. Saya biasanya dapat profit-profit yang besar itu tidak bisa lihat pakai 5 menit. Dia harus baca Wyckoff ya. Jadi Wyckoff kita baca ternyata Pegas ini mainnya di monthly. Oke. Di sini dia membentuk double. Jadi di sini silent climax, authorization secondary test, dia tes sekali sebelum exit karena di sini ada sinyal. Oke, monthly. Nah, monthly ini mainnya jauh Bapak dan Ibu. Jadi monthly di sini adalah silent climax, authorization secondary test. Jadi sudah terbentuk fase A di sini yang sudah ikut workshop volume price analysis. Bagi yang belum ikut workshop volume price analysis, sabar saja ya, tabung nggak mahal-mahal juga sih sebenarnya. Waktunya saya disiapkan ya, analisis. Kadang-kadang saya mainnya di weekly membacanya ya. Ini ya Bapak Ibu, dia sementara Pegas ini dia sideways di monthly, bayangkan. Mulai tahun 2010. Ya, jadi oke, selagi dia tidak close di bawah ini, mudah-mudahan aman ya gitu. Dia naik ke sana, sekarang target dia harus break di monthly adalah 1990. Betapa sabarnya saya kalau mainnya strukturnya di monthly tapi tradingnya di daily. Nah, ini agak berbeda dengan Adaro ya. Tapi siklus di weekly-nya hampir sama, dia membentuk marking up, distribusi marking down ya. Tapi kalau kita lihat di monthly, mudah-mudahan dia ini adalah stepping stone. Nah, stepping stone yang sudah ikut workshop VPA juga saya jelasin ya, stepping stone. Dia adalah stepping stone. Kenapa? Di sini ada demand zone. Dia ngambil dulu untuk naik. Karena mainnya di monthly gitu. Nah, baru kita sekarang masuk ke daily. VPA Pegas, mudah-mudahan ya. Saya juga paham industri, gas ini karena salah satu anak perusahaan tempat saya kerja ini salah satu oil and gas, K3S, produser oil and gas di, Jawa Timur. Jadi baru produksi kemarin, produksi kita udah di atas 2 million scarf ya, gas, ada kondensat sedikit. Yang sekarang produksi gas terbesar di Jawa Timur lah, itu. Oke, ini dia Bapak Ibu. Jadi dia turun ya, di sini ada dividen. Nah, saya itu pasang order di sini iseng saja karena saya curiga ini adalah spring. Ini spring atau tidak ya? Saya bingung kan? Maka saya pasang saja order di sini full power. Dapatnya di sini semua. Jadi saya rata-rata tuh saya ada di sini ya, maksudnya dapat ke bawah keseret semua. Udah saya sabar. Udah sabar. Jadi sini saya buy, averaging saya ada di sini. Sekarang saya harga di close di sini. Nah, itulah perjalanannya. Jadi sini gapnya tutup ya. Gapnya close. Jadi memang target saya bahwa gap ini harus tutup dulu. Biasanya gap itu akan tutup. Tutupnya berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan setengah. Nah, ini sekarang udah selling climax. Potensial buying climax. Kalau di sinyal VPA dia katakan ini adalah buying climax. Kalau di speedometer dia mengatakan extreme. Bisa jadi besok akan turun ya, bisa jadi besok akan turun. Turunnya sampai mana? Mungkin dia masuk ke 1420. Jadi kalau ada 1420 mau beli, belilah. Tapi yang baru masuk stop loss-nya rapat di sini. Ya, rapat di sini karena ini ledakan volume. Masalahnya dia ada tune. Ya, ada tune. Jadi sebenarnya di sini sudah ada tune untuk masuk sedikit angkat, masuk angkat. Kenapa? Di sini supply-nya. Di sini yang supply yang candle merah ini supply ya, Bapak Ibu. Jadi besok kalau turunnya bisa ke 1420 kita pasang order. Supaya besok tidak greedy, Bapak Ibu pasang satu tick di atasnya, lalu di sini turun pasang pakai pivot nanti ya. Nah, di sini lebih banyak nih. Gitu. Oke ya, kita pakai PB, sekarang kita pakai evol Pegas. Jadi alert robotnya jam 10 ya.
Jadi memang awal-awal dia. Ini sudah tutup gap, coret, sudah tutup. Jadi stop loss di mana? Ini boxnya besar, disebut dengan power box. Kalau ada yang nggak mengerti power box, baca nih bukunya ada di sini. Nah, lalu lihat swing low-nya, ini swing low ya kan? Ini swing low. Nah, 2 tick di bawah ini adalah stop loss bagi yang baru masuk. Ya, baru masuk stop loss di sini. Saya mungkin masih di sini lah ya. Karena saya masuknya di sini. Sekitar ini 1305 kalau nggak salah, lupa saya lah. Nah, masuk. Mudah-mudahan nanti kita di masih kesempatan yang baru mau masuk masih bisa dapat barang harga di sini. Oke, itu dia kita dapat ketemu power box ada, jadi stop loss-nya kita agak yakin ya berada di swing low-nya yang terdekat. Kita lihat VBP, weekly, Pegas. Jadi kalau lihat weekly-nya Bapak Ibu, memang kelihatannya dia coba melawan dan kalau ini adalah sekarang menjadi demand zone. Ya. Ini sudah break dia demand zone-nya. Di atas ini ada supply sedikit. Ini yang di-touch lalu dia turun. Mudah-mudahan bisa dilawan juga ya, mungkin tapi ya mungkin sideways nggak apa-apa lah dia absorb. Nah, targetnya di mana pula ya ini? Kalau target jual mother candle-nya yang mana ini? Apakah ini ya? Ya ini bisa atau ini ya nanti Bapak Ibu. Kalau lihat ini berarti target jualnya di sini. Hijau merah ya. Paling nggak inilah. Karena sejak dia keluar belum ada yang ngetes nih. Kalau ini ada yang tes, ya mungkin ini juga nanti kita tunggu nih apa yang terjadi di sini. Karena sejak dia keluar belum dites, mungkin harus dites dulu baru bisa jebol ke atas. Jadi turun, sideways, naik. Ya sideways. Ya ini sideways, naik gitulah. Bisa kan begitu. Oke, Bapak Ibu, itu tidak ada VBP monthly ya, VBP yang ada weekly dan daily. Kita lihat VBP Pegas. Oh, mudah-mudahan ini kita nggak telat nih ya. Ya, ini sekarang Cun, dia mengatakan ada Cun tadi di situ mungkin karena ada ini ya. Ini ada seller yang masuk. Paling enggak ya Bapak Ibu, kalau lihat di daily-nya ini ada supply. Jadi tadi saya tanya, ada teman yang juga sama-sama dapat buy di sini, "Pak, saya sudah keluar," katanya, "sudah profit taking." Ya nggak apa-apa juga sudah profit. Yang mau sabar tunggu profit, di sini jual 50% lah. Ya, di situ 5 jual atau 30%. Pokoknya di sini nih bisa yang di sini untuk daily bisa exit. Karena sejak dia keluar belum ada yang ngetes gitu lah. Ini adalah mother candle sell. Jadi target jual ini ada supply zone. Jualnya di sini. Kalau untuk mau main profit ya. Jual 50% atau 30% atau 20%. Pokoknya profit taking di zona-zona seperti itu. Oke, berikutnya kita wave Pegas. Target pertama gap-nya sudah close. Sekarang ya ini sekarang ini lawan ini sudah up move ya, sudah up move. Berarti wave-nya sudah up move sekarang. Ini juga besar up move. Hari ini hajar kanannya besar, nggak tahu nih ada berita apa Pegas saya nggak tahu, belum lihat. Wave-nya kalau kita lihat ini sudah mengalahkan wave yang merah. Jadi kalaupun ada merah sedikit, nanti merahnya lebih besar lagi mudah-mudahan. Ya, begitu itu. Lalu kita lihat DOM Pegas. 38 aja ya, 38 menit aja. DOM Pegas asingnya hari ini 12.11, lokalnya 88, dalam 5 hari 5,994, dalam 200 hari 0,8. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Kita lihat PIF Pegas. Asingnya bulan Juli dia terus-terusan distribusi ya, net sell terus. Nah, sekarang sahamnya naik, asingnya juga belum kuat untuk naik. Oke, besok kita jaga atas ya, jaga atas 14 high-nya 14. Jadi 1475 atau 1480 Bapak Ibu buy karena di atas upper doncian. Juga beli di sini 1443 mungkin 2 lot, beli di sini 14 ini 443 bulatin jadi 1440. Ini 1415. Mulai di sini Bapak Ibu, ini mungkin 1 lot, ini 2 lot, ini 3 lot, ini di sini 6 lot.
Ini 8 lot. Ini 16 lot, ini 32 lot. Gitulah Bapak Ibu. Makin dalam ini dia makin rapat. Asing hari ini dia distribusi. Kok 0 ya? Oh, di sini ya. Nggak tahu ya, nanti cek ini mungkin datanya belum nggak benar. Tapi segitulah. Asingnya kok bisa 0 ya? Nggak mungkin juga ya. Nggak mungkin lah. Nanti saya cek lagi lah. Sekarang kita akan lanjut dengan tren aja langsung ya Bapak Ibu ya. Takutnya waktunya nggak cukup nih. Tren pegas. Masuk ke tren pegas. Q1 belum ada Q2, dia under value Bapak Ibu. Walaupun dia minus tetap dia under value di sini. Ini kalau rasionya masih percaya ya, mungkin ini ada tidak benar ya. Maksud saya untuk model pegas mungkin asumsinya tidak tepat. Tapi namanya juga permodelan atau valuasi ya. Hanya untuk daripada tidak ada ya, bisa digunakan lah. Oke. Ya, sekarang dia high ini harus break ya, 1475 ini harus break. Sekarang belum, mungkin besok akan turun dulu untuk naik ya Bapak Ibu, supaya petanya terbentuk. Kalau ini kan kecil-kecil, ini baru besar. Nah, mungkin mulai volatilitas meningkat gitu. Ini kan volatilitasnya kecil semenjak di sini. Oke. Sekarang kita lihat PWS pegas. Jadi yang posisi sideways ini yang menarik. Ya. Sinyalnya belum ada, trennya sudah up, volumenya sangat besar, spreadnya lebar, close-nya tinggi, sudah akumulasi dan sangat strong, strong dia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, dia mantul-mantul di zona-zona ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia naik ke atas, mantul-mantul terus terutama kalau dia sudah close di atas 1443 ini, garis ini. Resistennya sudah di break, maka kalau volatilitasnya makin meningkat, dia turun, kita belilah. Ya. Jadi biasanya kalau dia lagi downtrend, untuk masuk kalau masih downtrend dia akan main-main di sini. Ini kesempatan terbaik untuk exit ya, sell on strength. Tapi kalau udah strong uptrend, pasti begitu dia masuk ke zona ini saatnya beli. Buying pressure versus selling pressure cukup besar, itu saja. Baik. Oke, Bapak dan Ibu. Begitulah ya, pegas ya Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri, ulang sendiri untuk mempelajarinya. Sekarang kita akan lihat saham-saham yang lain. Ini waktunya pula tinggal 42 menit. Kita mulai dengan ACES, alert. Nah, kali ini berurutan, tenang aja. Yang kemarin komplain, Pak kok nggak berurutan? Nah, sekarang kita bikin berurutan. Kita cek dulu untuk quick analisisnya adalah ACES. ACES ini fresh atau tidak? Rame ya. Oke, dia tidak fresh. Freshnya kemarin di di tanggal 7 bulan 8 ya. Jadi udah alert kedua, bolehlah ini Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo ACES. Nah, ini kalau quick analisis kita cek juga ACES. ACES berbeda dengan pegas, dia tidak masuk zona extreme grid, dia sekarang masih di grid. Artinya masih bisa naik ya, masih bisa naik. Demand lebih besar daripada supply, maka harganya akan naik. Lalu kita lihat Star ACES, Bapak Ibu. ACES-nya gimana nih? ACES-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini kan dia berputar-putar di daily-nya. Untuk validasinya Bapak Ibu lihat weekly ya, weekly. Ini kemarin dia jatuh, sekarang dia berbalik, ada penguatan sedikit dibanding terhadap composite. Oke. Sekarang nanti Bapak Ibu bikin Star weekly, Star ACES. ACES terhadap pusat rotasinya adalah sektor adicyklic ya. Saya tidak lakukan itu karena waktunya tidak cukup. Sekarang kita lihat VPA ACES. Nah, ini juga hanya satu chart saja. Bapak Ibu silakan lakukan detail. Jadi ini juga harus dilihat di weekly. Kalau lihat di daily, tentu ini the best time for buying ya. Dia belum pernah mengetes ya. Ini kalau ini anggap ini the best time for buying ya. Ini ada spring sedikit. Ada cucukan sedikit nih. Pas dia cucuk, ya volumenya average ya tinggilah sedikit dibanding lainnya. Lalu dia naik ke atas. Ini spring ya.
Jadi yang begini-begini nih kalau dalam volume price analysis. Cuman dia tidak memberi, kalau ini the best time for buying, dia tidak memberikan second chance to buy kalau mainnya di daily. Tidak memberikan, naik terbang terus ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, "Pak, ini pasti ada the best time for buying," ya tidak tentu pasti ada. Karena ini definisi kita kan. Kalau kita taruh di sini the best time for buying juga dia belum menerukan. Mungkin nanti dia turun dulu baru naik lagi. Yang pasti kalau ini break belum ada. Silakan cek weekly-nya ya. Oh, sinyalnya. Strength in returning after downtrend, high volume. Jadi ini adalah high volume at bar. Lihat, dia ledakan volume juga nih sebenarnya. Lihat nih, dia flat tiba-tiba, cuma tidak masuk algoritma. Mungkin ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Yang dia kurang adalah ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Besok mungkin dia jebol ke atas membentuk higher high. Kalau sudah terbentuk, pattern-nya sudah ada, mudah-mudahan dia tren baru ya. Mudah-mudahan. Saya tidak pegang pula ACES. Tidak semua saham juga saya pegang lah. Sekarang kita akan lihat saham berikutnya. Udah Bapak Ibu lanjutin ya. Tadi lihat VBP, lihat DOM ya. ACES. Sekarang Metso. Alert, Medco Energi. Saya tidak punya. Dia freshnya Juli tanggal 24. Oke. Kita lihat Star Metsi turun terus, lalu dia tertahan. Oke. Dia kemarin kepanikan terjadi, lalu sekarang paniknya berhenti. Sektor energinya juga berputar-putar di sini ya. Jadi mainnya mungkin di weekly. VPA Metsi langsung saja ya. Oh iya. Oke. Jadi ini ada spring sedikit ya. Ini selling climax, auto reaction, ini selling climax, auto reaction, secondary test. Mungkin di sinilah ya. Ini selling climax, auto reaction, secondary test. Mungkin sini fase A. Kalau saya perdebatkan, lalu dia naik ke atas, lalu dia turun ke bawah, lalu dia ada spring di sini. Bisa di sini spring atau bukan bisa saja, nggak jadi masalah. Lalu dia masih melanjutkan sideways, baru dia break. Breaknya ini bisa jadi the best time for buying-nya sebenarnya di atas ini ya, atau di atas ini. Nah, ini dia coba retest lagi nih, the best time for buying, second chance to buy, baru dia ke atas. Kalau main di daily. Tapi kalau main di weekly mungkin masih di sini ya. Oke, sekarang itu sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Sinyalnya volumenya besar, spreadnya wide, upper side. Jadi kalau lihat volumenya ini valid ya Bapak Ibu. Valid naik ke atas, yuk ke atas. Kalau nggak puas saya kalau nggak lihat weekly-nya. Tapi takut waktu pula nanti ini. VPA weekly Metsi 87 mudah-mudahan masih terkejar lah ya. Oh, begitu ya. Oh iya, kalau ini sebenarnya the best time for buying-nya di mana? Bapak Ibu tadi garis ini. Ya kan ini karena 20 hari. Kalau tadi support kita resisten yang kita tarik adalah di sini ya. Oh ya belum dites juga, nggak apa-apa. Jadi antara ini sama saja. Ini the best time for buying divalidasi oleh volume. Sebelumnya dia volumenya hilang dulu, di minggunya baru dia meledak. Ini nggak tahu ada libur atau apa. Lalu kenaikan ini terdireksi akan turun ya. Ini mulai penurunan ya. Ya mulai retail yang angkat nih ya. Retail yang angkat. Sekarang dia belum berhasil close di atas 1160. Candle weekly-nya volumenya belum valid. Ya, kita tunggu. Karena ini gap tidak ada. Oh ya, di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya Metsi, targetnya di sini aja dulu lah ya. Harus lihat monthly, ya monthly gimana strukturnya. Bapak Ibu lakukan sendiri. Ini sudah 48, mau 50. ISAT, alert ISAT. Saya nanti mau pembahasan agak lama sedikit di Adaro soalnya. ISAT alertnya mulai tanggal 3 bulan Juli. Kita lihat Speedo ISAT. Grid adalah ISAT grid, demand lebih besar daripada supply. Star ISAT. Rotasi bintangnya bagus pula. Daily ya. Jadi memang infranya sedang bergerak bagus, ISAT-nya juga bergerak bagus. Lihat, ISAT-nya terjadi akselerasi, jarak bintang akan menguat. Ini disebut habis panik, terbitlah hope.
paniknya belum habis, masih ada. Hope-nya udah mulai panik, nanti masuk ke sini adalah, hope-nya mulai terbit, paniknya selesai, nanti bergerak ke sana. Ini di daily-nya bagus ini Bapak Ibu, ISAT-nya. Kita lihat di chart-nya ya, VPA ISAT. Udah 50. Oh, trennya terus ke atas. Harus lihat weekly ya. All time high kalau dia break kalau nggak salah. VPA weekly ISAT. Oh iyalah, untuk paling nggak bukan all time high lah, untuk saya harus cek dulu. Paling nggak sampai bulan ini dia adalah yang tertinggi. Higher high. Oke. Apalagi? Lupa pula. Adaro. Saya akan agak sedikit banyak di Adaro ya. Karena tadi Pegas sama Adaro sama petanya. Kita lihat. Mulai dengan alert Pegas. Kemarin ada alert Pegas, alert Adaro. Kemarin ada Adaro mineral leading duluan alert baru sekarang. Kalau lihat ini sebenarnya dia tidak fresh. Alertnya itu sudah muncul fresh nggak ya? 705. Oh, ini udah lebih 1 bulan ya. Nah, ini antara fresh dengan tidak fresh. Nanggung ya, posisinya nanggung. Kalau dari 2 bulan baru saya berani katakan ya fresh. Kalau 1 bulan masih lebih-lebih sedikit. Nah, ini, tapi taruhlah dia fresh ya. Sebelumnya mungkin fasenya adalah akumulasi, sekarang dia membentuk tren baru. Oke. Langsung saja saya mulai Speedo dulu. Speedo Adaro. Bagaimana dengan speedometernya? Speedonya masih grid, artinya demand-nya memang lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa terus naik. Kita lihat sekarang dengan start Adaro. Adaro daily-nya berputar-putar di zona grid, sama dengan energinya, tapi hari ini ada penguatan. Oke, weekly star Adaro, masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam lah nih, saya tambahin Adaro. Nah ini yang saya senang, weekly-nya bergerak konsisten, slow but sure ya, bergerak konsisten, panik, bergerak ke sana, mainnya di weekly berarti nanti Bapak Ibu. Oke. Tapi biar tadi saya compare dengan Pegas, kita lihat VPA weekly Pegasnya. VPA monthly Adaro-nya. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Nah, jadi Adaro bentuknya seperti ini. Jadi saya dulu beli banyaknya ketika berada di sini ya. Waktu ini dapat. Waktu 2015 saya nggak dapat, saya dapatnya di sini ya, sekitar averaging-nya sekitar 9, dapat harga mulai 900 sampai 930. Ya, di situ saya dapat banyak, baru terbang ke atas lah. Di sini memang dia turun, tapi volumenya juga hilang ya. Volumenya bukan hilang, downtrend saat dia harga turun. Kalau yang berbahaya itu saat harga turun, ini yang naik gitu. Nah, begitu. Jadi saya tidak jual semua ya, saya tidak jual semua Adaro. Karena ilmu dari volume price analysis, dia turun tapi volumenya juga turun. Oke. Dan ya kalau dengar-dengar dari teman yang kerja di sana, mereka kan buyback kemarin belum dikeluarin ya. Oke. Baru masuk ke weekly-nya, VPA weekly Adaro. Berbeda kan dengan Pegas? Tapi di weekly-nya kita lihat. Nah, weekly-nya sama. Jadi di sini sekitar saya dapat harga di sini karena sekitar 900-an. Ini the best time for buying. Ya, ini kalau kita tarik the best time for buying-nya harus ketik di sini. Nah, di sini saya dapat harga di sini nih. Bukan full power lagi ya, banyak karena saya dapat informasi. Ini the best time for buying, maka turun di second chance to buy, dia mengetes lagi apa yang di break. Ini ada sinyal turun, maka dia akan turun dulu. Nah, terbentuklah low, high, low, higher high. Nah, begitu sudah terbentuk di weekly, maka naiknya tinggi ya. Mainnya di situ. Jadi mainnya nggak kacang-kacangan sampai di atas. Nah, di sini ada gap. Jadi rencana saya yang saya punya nanti mungkin saya jual sisanya di sinilah. Gap ini target untuk ditutup bagi saya ya. Nah, di sini dia turun, konsisten ini juga turun. Memang ada penjualan-penjualan, tapi kalau kita lihat dari yang naik dengan yang turun masih belum imbang ya. Oke, sekarang volumenya belum ada, maksudnya bukan belum ada, weekly-nya masih belum kelihatan.
Belum kelihatan, tunggu hari Jumat. Tapi dia katakan itu bar reversal absen and low volume. Volumenya tinggal menunggu nih. Bodinya price actionnya sudah oke, bullish engulfing, tapi volumenya belum. Nah, itulah kelebihan dari volume price analysis itu harus ada validasi. Oke, lalu kita lihat VBP. Oh, udah 55. VBP weekly Adaro. Mohon maaf ya. Saya cepat-cepat sedikit. Ya. Ya, di sini supply-nya di sini. Ini ada supply. Ini sejak ini keluar, dia belum dites sekali ya, candle merah ini keluar, dia panik, belum keluar sama sekali. Ini ada gap. Jadi kalau lihat target saya, kapan saya jual? Nah, akan jual sisanya tapi nggak semua di sinilah. Kecuali ada berita Adaro mulai jual tracernya ya, tracernya. Yang di buyback itu dijual. Tapi untuk di sini saya adalah target saya dia nutup gap. Ya, di sini sama. Ini adalah untuk lo ini adalah akumulasi. Kita bahas backup sedikit. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Faktanya begitu. Buktinya dia jatuh ya. Ada distribusi, redistribusi. Ini adalah marking down. Sekarang ini bisa naik untuk turun. Kenapa? Kenaikan ini volumenya tidak tinggi-tinggi amat. Tapi nggak apa-apa lah dulu ya. Yang penting stop loss-nya dipasang dulu. Karena di sini saya merasa supply-nya kemudian menjadi demand di sini. Aman. VBP Adaro. Nanti maaf telat sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini karena Adaro pengen dibahas oleh saya pengen bahas. Ya, kalau Bapak Ibu mau main lebih cepat ya, kelihatan di sini ini adalah supply zone. Siapa tahu pengen cepat, target gap-nya kan sudah tutup. Kalaupun mau naik ke 2900, Bapak Ibu bisa sell on strength lah. Faktanya ini adalah supply zone ya, jadi boleh jual di sini. Lihat dulu ada sinyalnya enggak ya, kalau ada sinyal. Kalau saya akan lihat sinyal, kalau Bapak Ibu mau target jual juga nggak apa-apa lah. Oke. Tapi kalau baru mau beli, memang agak telat dari strukturnya Bapak Ibu. Ini cari-cari kesempatan untuk profit taking seperti saya, cari-cari kesempatan profit taking, tapi targetnya tadi gap itu saya. Kalau ini mungkin jual-jual sell strength sedikit lah. Kalau ada 1000 lot, kan bisa jual-jual 100 atau 200 lot kan nggak apa-apa di sini. Atau 300 lot. Oke. Terakhir, tebik. Kita cek cepat aja. Alert tebik. Tebik ini saya colek sedikit karena kemarin ledakan volume ya, tanggal 14 dia ledakan volume. Jadi saya colek sedikit pas pembukaan. Tebik by dia fresh ini kita lihat Speedo tebik. Dan tebik grid ya, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star tebik. Oh ya, dia langsung masuk ke ini ya. Jadi kemarin tuh saya sudah bahas dia ada double bottom. Sekarang kita lihat VPA weekly-nya ya. VPAW tebik. Oke. Kemarin sudah saya senggol sedikit walaupun tidak ada alertnya. Di sini nih. Jadi ketika kejadian pertama ini, maka saya tunggu dia turun ke bawah lagi sekali, dia cucuk sedikit. Nah, mudah-mudahan dia naik. Mudah-mudahan. Tapi apakah dia langsung naik? Ini menurut saya, kan ini marking up, ini ada distribusi, ini marking down. Dia harus makin panjang semakin bagus ini Bapak Ibu. Kalau dia tidak panjang dia bisa turun. Ini ya maksud saya harus tentu harus close di atas 230 maka valid dia reakumulasi. Oke. Masalah ini volumenya belum kelihatan. Jadi kalau volumenya mau naik, dia harus seperti ini patternnya. Kalau seperti ini agak susah. Tapi oke lah, kita nanti Bapak Ibu bisa tahu targetnya di mana yang penting. VP, aduh, udah tinggal sedikit. VPA tebik. Nggak apa-apa ya, telat-telat 1-2 menit untuk ini. Nah, sekarang dia break Bapak Ibu. Kalau mau main cepat tentu targetnya di 2300 saja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Karena ini ada sinyal kuat. Ini adalah supply-nya berada di sini. Ini yang membuat saya colek-colek barang nih. Kemarin ledakan volume ya. Ini ledakan volume. Besar lagi sekarang. Mungkin besok akan turun supaya dia tidak ekstrim ya. Dia akan turun ke sini baru naik lagi. Jadi patternnya terbentuk low, high, low, high gitu.
Baik, itu dia Bapak Ibu untuk aftermarket close, malam ini. Mohon maaf kalau terlambat, sampai bertemu besok di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.